Di depan sebuah gedung perkantoran, terlihat seorang pemuda Indonesia sedang berbincang dengan seorang asing. Keduanya menggunakan kemeja batik. Di kantin sebuah perusahaan, dua orang karyawan sedang menyantap makan siang. Satu orang menyantap burger, dan yang lainnya menyantap spaghetti. Di sebuah ruang rapat kecil, beberapa orang sedang melakukan online meeting dengan beberapa orang asing. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah memahami bahwa perubahan sosial budaya masyarakat dapat terjadi akibat adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Globalisasi merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi suatu masyarakat sehingga terjadi perubahan pada bidang budaya, ekonomi, dan komunikasi. Menurut Doktor Sosiologi pertama Indonesia, yaitu Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Oleh karena itu, proses perubahan sosial budaya di era modern erat kaitannya dengan globalisasi yang telah terjadi di berbagai negara, sebab saat ini seluruh negara sudah saling terhubung satu sama lain. Globalisasi juga menyebabkan negara-negara di dunia menjadi saling bergantung dan membutuhkan negara lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Misalnya, Indonesia membutuhkan produk dari Jepang berupa mesin-mesin, alat transportasi seperti kereta, dan suku cadangnya. Sementara itu, Jepang membutuhkan produk dari Indonesia berupa hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara, serta hasil laut Indonesia, misalnya udang. Bentuk globalisasi. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara yang ada di dunia. Bentuk-bentuk globalisasi tersebut yaitu pada bidang budaya, ekonomi, komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta transportasi. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang bentuk globalisasi pada bidang budaya, ekonomi, dan komunikasi. Pertama, globalisasi bidang budaya. Masyarakat di suatu negara memiliki tradisi yang berbeda dengan masyarakat di negara lain. Contohnya, masyarakat Indonesia memiliki tradisi mencium tangan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat. Di negara lain, misalnya di Jepang, tradisi menghormati orang lain dilakukan dengan cara membungkukkan badan. Sementara itu, masyarakat di Italia memiliki tradisi menyapa orang lain dengan mencium pipi kiri dan pipi kanan orang tersebut. Pertumbuhan globalisasi kebudayaan didasari oleh masuknya budaya asing ke Indonesia. Walaupun kebudayaan asing tersebut memperkaya budaya bangsa Indonesia, namun juga dapat menjadi ancaman bagi keberadaan budaya lokal. Globalisasi pada dasarnya cenderung meminimalkan perbedaan budaya pada suatu bangsa, wilayah, maupun individu. Contoh globalisasi yang memperkaya budaya bangsa adalah pengakuan batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan tersebut membuat batik yang merupakan hasil budaya bangsa Indonesia menjadi dikenal dan ikut digunakan oleh masyarakat dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Pada setiap tanggal 2 Oktober, seluruh rakyat Indonesia, terutama pegawai pemerintahan dan pelajar, diharapkan menggunakan pakaian batik. Globalisasi juga menyebabkan penyeragaman atau homogenisasi, yaitu suatu proses menyamakan atau menyeragamkan kebudayaan yang ada sehingga tidak ada lagi perbedaan budaya. Contohnya, bahasa Inggris yang ditetapkan sebagai bahasa internasional agar seluruh masyarakat dari berbagai negara dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama. Kesamaan bahasa akan mempermudah terjadinya pertukaran informasi, komunikasi, serta ilmu pengetahuan yang dapat mempercepat kemajuan setiap negara. Globalisasi budaya dapat menyebabkan perubahan pada nilai-nilai, simbol, teknologi, alat-alat, dan pakaian. Perubahan pada nilai-nilai, misalnya masuknya kebudayaan barat yang bersifat individualistis sehingga memudahkan budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Contohnya, ketika terjadi kecelakaan di jalan, hanya sedikit pengendara yang berhenti untuk memberikan pertolongan. Perubahan pada simbol, misalnya terjadi perubahan simbol kekayaan di masyarakat, yaitu dahulu simbol kekayaan berupa perhiasan emas. Semakin banyak perhiasan emas yang dimiliki, semakin tinggi tingkat sosial orang tersebut. Sekarang, simbol kekayaan digantikan dalam bentuk alat transportasi seperti mobil. Perubahan pada teknologi,
Misalnya para petani saat ini tidak lagi menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawah, tetapi digantikan dengan traktor mesin. Begitu juga dengan kegiatan surat menyurat yang sudah ditinggalkan setelah masuknya teknologi internet dan digantikan dengan komunikasi digital dengan menggunakan alat komunikasi digital seperti telepon seluler. Perubahan pada alat, misalnya alat musik tradisional seperti angklung, yang saat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada tahun 2010 karena mulai jarang dipergunakan sebagai instrumen musik. Begitu juga keris yang dinyatakan sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada tahun 2005 karena sudah tidak lagi digunakan sebagai senjata untuk berperang. Perubahan pada pakaian, misalnya penggunaan pakaian kebaya dan surjan, sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Jawa Tengah, begitu juga pakaian tradisional di wilayah Indonesia lainnya, digantikan dengan pakaian yang berasal dari budaya barat, seperti celana panjang untuk pria, dan rok atau gaun untuk wanita. Kemajuan teknologi membantu globalisasi melintasi ruang dan waktu, sebab sifatnya terbuka dan jangkauannya luas. Akibatnya, kebudayaan lokal serta tradisi asli suatu negara menjadi tergeser dan hanya dilakukan oleh di sebagian kecil masyarakat saja. Agar dapat bertahan dari terjangan globalisasi, saat ini banyak masyarakat yang menggabungkan budaya luar dengan budaya lokal yang disebut dengan glokal. Contohnya, kafe-kafe modern menghias interiornya dengan mengabadikan alat transportasi tradisional seperti becak, dokar, dan sepeda ontel. Kedua, globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi berperan penting pada terjadinya globalisasi. Contohnya, pada era 80-an, masyarakat masih berkomunikasi secara langsung atau melalui surat menyurat. Akibatnya, komunikasi sering terhambat akibat faktor waktu dan jarak yang berjauhan. Memasuki abad milenium, hambatan komunikasi berupa jarak dan waktu sudah dapat diatasi melalui telepon seluler dan surat elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Keberadaan telepon seluler dapat memperlancar interaksi manusia karena informasi dapat dikirim dan diterima dengan cepat. Selain telepon seluler, alat komunikasi yang juga mempermudah kehidupan masyarakat saat ini adalah tersedianya fasilitas internet. Terkoneksinya internet dengan telepon seluler menyebabkan perubahan masyarakat dalam cara berkomunikasi dan dalam mendapatkan kebutuhannya, yaitu munculnya berbagai aplikasi media sosial, serta jasa pemesanan dan transportasi daring. Oleh karena itu, saat ini telepon seluler dan internet menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, terutama di perkotaan. Perkembangan internet merupakan salah satu contoh globalisasi bidang komunikasi yang mempercepat terjadinya proses globalisasi di bidang-bidang lain. Suatu negara yang memiliki kemudahan akses internet akan semakin cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Akan tetapi, ada pula negara yang melarang atau membatasi penggunaan internet masyarakatnya, yaitu Korea Utara yang menganut paham komunisme. Pemerintah Korea Utara melarang atau membatasi penggunaan teknologi komunikasi dan internet untuk membatasi masuknya arus globalisasi ke negara tersebut, serta menghindari terjadinya kebocoran informasi dari dalam negeri ke luar negeri. Oleh karena itu, bersyukurlah bangsa Indonesia yang dapat dengan mudah mengakses internet. Akan tetapi, pemerintah juga tetap melakukan pengawasan terhadap informasi-informasi yang masuk agar tidak menyebabkan gangguan atau ketidakstabilan keamanan bangsa. Ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi yaitu aktivitas ekonomi serta perdagangan secara global dan terbuka. Akibatnya, tidak ada batasan-batasan teritorial yang menghambat perdagangan dunia, sebab telah menjadi pasar bersama dan terintegrasi. Globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan bebas, yaitu sistem perdagangan luas, serta hilangnya hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak lancarnya perdagangan internasional, seperti kegiatan ekspor dan impor. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor Indonesia sepanjang bulan November 2019 mencapai 14,01 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, nilai impor Indonesia sepanjang bulan November 2019 tercatat sebesar 15,34 miliar dolar Amerika Serikat. Agar dapat mengatur perdagangan antar negara, terbentuklah beberapa badan kerjasama perdagangan. Misalnya, di Eropa, terdapat European Free Trade Association atau EFTA
dan European Commission atau EC. Sementara itu, di negara-negara pengekspor minyak, terdapat Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Serta, di Asia Tenggara, terdapat ASEAN Economic Community. Badan-badan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kompetitif antar negara demi peningkatan kesejahteraan negara anggota. Dengan adanya globalisasi, seluruh perusahaan di berbagai negara bebas untuk memasarkan produknya di pasar internasional. Artinya, pemasaran suatu perusahaan tidak lagi terbatas pada suatu negara, tetapi juga ke negara-negara lain. Contoh perusahaan-perusahaan berskala internasional adalah Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, dan KFC. Di Indonesia, perusahaan yang sudah menembus pasar internasional adalah sebagai berikut. PT Marta Tilaar Group, perusahaan kosmetik yang telah memasarkan produk kosmetik ke 10 negara di Asia Pasifik. PT BNI Multi Finance, perusahaan perbankan ini memiliki 5 kantor cabang di luar negeri, seperti di Singapura, New York, dan Pulau Cayman. PT Indofood Makmur, perusahaan makanan dan produsen Indomie ini telah memiliki pabrik di Malaysia, Nigeria, Afrika, dan beberapa negara lainnya. PT Bio Farma, perusahaan BUMN farmasi ini telah mengekspor vaksin ke 113 negara. Globalisasi dalam bidang ekonomi dapat memengaruhi perekonomian suatu negara, sehingga setiap negara harus dapat meningkatkan dan memperkuat stabilitas ekonominya agar tidak tergerus oleh globalisasi. Ciri-ciri globalisasi dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut: mengoperasikan perusahaan di berbagai negara, memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional, mengubah pencarian keuntungan yang kompetitif, serta memaksimalkan laba dengan terus mencari lokasi produksi yang paling efisien dan murah, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global, menghapus seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa, membatasi suatu negara akan menjadi kabur, mengikat ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Mengikat ekonomi nasional dan internasional semakin erat, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Memasarkan hasil produksi ke pasar internasional adalah keinginan setiap perusahaan karena dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya menjual produk di dalam negeri. Di sisi lain, meningkatkan keuntungan suatu perusahaan juga akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, baik melalui pajak maupun pendapatan masyarakat yang meningkat. Akan tetapi, globalisasi ekonomi tidak selalu berdampak positif karena dapat menyebabkan sektor keuangan negara menjadi tidak stabil jika tidak dikelola dengan baik. Perusahaan yang tidak dikelola dengan baik dan mengalami kebangkrutan pada umumnya karena tidak dapat bersaing di pasar internasional yang penuh tekanan. Sebab, produk yang ditawarkan harus dapat memuaskan konsumen, baik dari kemasannya yang menarik, kualitas barang yang tinggi, dan harga yang murah. Agar dapat bersaing dengan produk negara-negara lain, perusahaan harus dapat menciptakan inovasi baru dan menjaga kualitasnya dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa melihat tren yang sedang berkembang agar produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Perdagangan dan kegiatan ekonomi yang menandai globalisasi dapat dilihat dari aspek produktif, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Aspek produktif yaitu perusahaan berproduksi di beberapa negara untuk menekan biaya. Aspek pembiayaan yaitu perusahaan memiliki akses pembiayaan lebih, seperti melakukan pinjaman atau investasi di semua negara di dunia. Aspek tenaga kerja yaitu mempekerjakan tenaga kerja asing di suatu negara. Aspek jaringan informasi yaitu menerima informasi lebih cepat dan akurat dari seluruh dunia. Aspek perdagangan yaitu penyeragaman, penurunan tarif, dan penghapusan hambatan non-tarif. Berdasarkan pembahasan tadi, kita memahami bahwa globalisasi merupakan pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek lainnya yang terjadi di banyak negara. Globalisasi menyebabkan seluruh negara saling terhubung melalui berbagai bentuk, salah satunya melalui bidang budaya, ekonomi, dan komunikasi. Akan tetapi,
globalisasi tidak hanya memberikan pengaruh positif, tetapi juga dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, sebaiknya kita dapat menyaring informasi yang diterima agar perubahan yang terjadi akibat pengaruh globalisasi dapat bersifat positif dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara.